Oke, selamat siang. Saya dapat PR dari Pak Irwan untuk memberikan sedikit bagaimana cara berpaduan suara yang baik. Oke, jadi tadi kita lihat dulu penampilannya sudah sangat baik. Apa namanya? Semangatnya itu yang tetap harus dijaga. Jangan hanya karena kita mau lomba nih, orang. Oke, karena hanya kita cuman untuk lomba, ini kita latihannya serius nih. Tapi jangan. Ini awal mulanya. Tugas-tugas misal harian, misal mingguan, nah itu tetap dipertahankan. Jangan ini mau lomba nih kita latihan, jangan. Ini udah ketemu nih ini ada 7 lingkungan nih, pesertanya udah banyak. Jangan sampai itu hilang. Itu PR dari setiap lingkungan untuk dipertahankan. Ya, karena kalau kita tidak pertahankan, nanti susah lagi. Ini udah ketemu nih soalnya nih, pasti udah chemistry-nya udah ada. Nah, coba bagaimana mempertahankannya. Nah, catatan dari saya tadi kalian ya, mungkin saya akan kasih sebuah apa ya, bagaimana. Ini saya mau tahu nih, eh, kalau setiap kur dirijennya ya, kalau latihan pemanasan dulu nggak? Pemanasannya apa? Mbak, ada yang boleh satu atau dua ke depan? Apa itu pemanasannya? Saya mau tahu. Oke Bu, gimana coba kalau kurnya pemanasan? Baik, mohon berdiri teman-teman. Asik nih. Baik ya, kita vokalisasi sebentar. Solmisasi. Do, do, re. Ya, tu, wa, ga, pa. Do. Dari atas, ya. Baik, terima kasih. Nah, ini salah satu pemanasan yang cukup baik. Jadi intinya pemanasan itu adalah salah satu hal paling penting dalam berpaduan suara. Kenapa? Karena pemanasan itu sebenarnya secara tidak langsung nih, apa yang kita nanti nyanyikan waktu latihan, itu akan semua dilatih dari pemanasan. Contoh, contoh lagu persembahanku yang tadi kayaknya hampir semua nyanyi. Nah itu dia kan mengalir. Ku menghadap kepadamu Tuhan. Nah, itu ketika pemanasan, kita bisa latihannya dengan yang kita perhatikan di mana? Itu disambung semua. Do, re, mi, boleh pakai solmisasi, boleh pakai i apa, tapi disambung. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu apa yang perlu kita. Nah, satu lagi, kita kalau nyanyi kan, nyanyi itu salah satu hal yang paling sulit. Kalau kita sebagai atlet olahraga, kita tahu nih, misalkan sepak bola, kakinya bergerak. Main basket, tangannya gerak lempar. Kalau nyanyi, yang bergerak apa? Pita suara. Apakah kita bisa melihat pita suara? Tidak. Nah, bernyanyi yang paling susah di situ. Bernyanyi itu seperti kita harus memahami diri kita sendiri. Apa yang bergerak di sini, kita harus tahu. Yang penting. Jadi bernyanyi itu kadang kita perlu dibantu dengan imajinasi. Jadi kalau misalkan tadi disambung. Bisa dibantu dengan mungkin kita bikin lingkaran depan. Coba bareng. Jadi
tangan kita membantu untuk mengimajinasikan. Kita buat satu lingkaran, tidak boleh putus. Jangan sampai, kadang kecenderungan orang nyanyi, kayak orang naik tangga, enggak. Coba dibayangin, halus dulu. Kita nggak perlu keras-kerasan dalam sebuah paduan suara. Karena udah jelas dari namanya, paduan suara. Kita harus berpadu untuk menghasilkan suara. Itu yang pertama. Jadi dari pemanasan bisa, nah kemudian yang penting mungkin pemanasan kalau kita pakai misalkan latihan nih, baca not, pakai solmisasi kan pasti kan, misalkan mi, re, mi, fa, mi, re, do, mi. Nah itu nanti ketemu lagu apapun, ada baiknya dibiasakan ketika kita menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jangan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu cenderung kita orang Indonesia. Itu memang tidak salah. Karena vokal kita sebagai orang Indonesia itu A, I, U, E, O. Tempe, tahu. Belum pernah kan ada yang, misalkan ibu-ibu nih, atau bapak-bapaknya belanja ke pasar. Mau beli tempe. Pak mau beli tempe. Nggak ada kan? Tempe. Semua. Itu memang ciri khas suara kita. Tapi orang-orang Indonesia, itu sangat terkenal di seluruh dunia bahwa kita bisa menginterpretasikan bahasa apapun. Jerman, Prancis, Latin sangat mirip dengan bahasa ibu mereka. Orang-orang Indonesia dibekali dengan lidah yang sangat fleksibel. Nah, itu makanya ketika bernyanyi ada baiknya kita jangan ke bawah nih. Do, re, mi, fa, sol, tetap pakai mi, re, mi, fa, mi, re, do, mi, tetap di atas. Itu penting. Karena dari kebiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang otomatis jalan. Kalau kita biasa mi, re, mi, fa, mi, re, do, re. Nanti begitu nyanyi, ku menghadap kepada, suaranya melebar. Ini saya pengen nyobain kurnya, ada waktu nggak ya? Kalau nggak gini deh, tadi yang lagu semuanya, lagu Mars Santo Mikael. Coba kita nyanyi ya. Boleh? Saya kurnya boleh nggak perlu diringin? Boleh? Semuanya kita coba. Nggak usah pakai MIDI. Saya nggak mau dengar MIDI-nya. Kita nggak usah pakai MIDI. Kita biar bisa lihat detail-detailnya. Nanti habis ini saya kasih tahu kenapa. Sopran, alto, tenor. Coba ya. Coba sampai 2 baris pertama aja. Meniti jalan panggilan suci untuk kembangkan kerajaan Allah. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, iya. Sampai situ dulu. 1 tadi. Kita contohin sopran dulu. Umat Santo Mikael Cila, Cila. Itunya boleh diangkat. Tadi tuh contoh Cila, 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 Cila. Lebih kayak ada baso gitu di dalam mulut. Umat Santo Mikael Cila, Gontara. Dan itu jangan napas, coba kalau bisa. Tadi legon, Cilegon, gon, udah hilang gon. Umat Santo Mikael Cilegon berjalan dalam kasih. Tetap tam, mikirnya tetap di kepala kita tam, ya. Nah, kemudian itu kan ada kasihnya alto dengan tenornya jalan. Ada kan? Nyanyi. Itu jangan langsung hilang. Tahan sedikit lebih lama. Nah, itu tugas dari sopran dan bass untuk mendengar. Tadi banyak banget yang sopran sama bassnya udah jalan duluan.
Kasihan tenor sama altonya. Itu bunyi mereka. Kita harus ngedenger. Banyak banget agak nggak kedengeran. Soprannya udah mau duluan tuh ke baris berikut. Meniti, udah mau ke meniti. Coba ya. Oh, terus satu lagi. Paling penting dalam bernyanyi itu apa? Bernafas. Jangan lupa bernafas. Nah, tadi beberapa kali saya masih dilihat beberapa orang nafasnya pas di ketukan pertama. Jadi kalau kita bernafas, biasakan dirijen, misalkan 4/4. Dirijen udah 1, 2, 3, 1, 2, 3, ketukan keempat udah nafas. Jadi kita masuk di ketukan pertama, satu ketuk sebelum udah nafas. Kenapa seperti itu? Saya. Karena kalau kita nafas itu butuh waktu untuk masuk. Kalau kita langsung masuk situ, kita kalau dalam bernyanyi paduan suara, ini kita ada 2 klep di sini. Satu klep untuk kita masukin makanan, satu lagi untuk udara. Satu ke paru-paru, satu menuju ke pencernaan. Kalau kita, ya gini deh, kalau kita makan tiba-tiba nafas, keselak nggak? Sama, bernyanyi juga sama. Ini kehebatan tubuh kita itu di situ. Itu biar otomatis. Cuman kita harus bisa mempersiapkannya. Jadi makanya kenapa satu ketuk sebelum, ada baiknya harus bernafas. Supaya badan kita siap, mulutnya udah siap, udah suara kita udah tahu nih, oke mau bunyinya begini. Coba lagi ya, dari depan ya. Ya, dapat ya. 1, 2, nafas. Setelah ya. 1, 2, nafas. Pelan. 2, tatap. Oke, ya, nafasnya. Kita belajar nafas. 1, 2, nafas. Semangat. Dengerin, out tenor. Ya. Nah, kalau tadi saya begitu, kalau tadi semua nyanyi begitu, saya juga bingung nilainya gitu. Oke, terus kita coba lanjut. Terus berjuang, Nah, itu boleh dibuat lebih mengalir. Nggak tahu nih, bener nggak nih Pak Irwan? Itu bagian B kan, harusnya lebih mengalir. Atau tetap seperti Mars. Kalau saya ngelihat partiturnya di bagian 2 baris awal tuh, itu lebih mah tam tam tatam tam tatam. Nah, begitu ke bagian B, kalau interpretasi saya nih, ada yang bikin soalnya. Ya. Terus berjuang dalam aman yang penuh dengan rintangan. Lebih ngalir. Tadi masih ada ya. Terus berjuang, tatatam. Itu ada situasi, ada suasana yang berbeda. Jadi lebih bisa tersampaikan. Apa? Perjuangannya. Jadi bisa diangkat ke atas. Tadi akhir-akhirnya tuh sayang banget. Udah depannya gitu. Nggak dapat. Coba ya kita baris kedua 3 sama 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nafas. Lagi bareng nafasnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nafas. 4. Yes. Nah, seperti itu. Paham? Bunyinya seperti itu. Nanti waktu misa kalau dibawakan seperti itu. Kita kur harus bisa membawa umat untuk bernyanyi dengan lebih baik. Nah, tadi seperti itu. Tadi masih semuanya mars. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini kalau lagunya kembali lagi ke yang bawah, itu yang bagian baris berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah itu balik lagi ke bagian marsnya. Tam, ta, tatam. Ya, nanti boleh dicoba waktu latihan kurnya kalau dipakai lagi.
Oke, terus kemudian kalau dari saya paling ini apa namanya? Kalau kita latihan paduan suara, itu mungkin jangan selalu setiap latihan kita misalkan tugas ada berapa lagu di sini kalau tugas Pak? Kalau tugas lagunya full semua dinyanyikan, misalkan pembuka, ordinarium, persembahan, komuninya dua lah. Ya misalkan kita ada tuh 10 lagu lah. Nah, itu jangan kita setiap latihan udah kita paksa habis. Karena kalau kita paksa habis seperti itu, problemnya di mana? Problemnya adalah nanti detail-detail kecilnya yang nggak kedengeran. Karena kalau kita berlatih, itu butuh waktu. Jadi detail-detailnya, suaranya ada pecah di mana, chordnya harus ketemu nih. Kalau nggak ketemu kan bunyinya agak miring dikit gitu. Nah itu perlu waktu untuk mendetailkan. Dan itu kalau bisa, kalau saya biasanya ngelatih anak-anak atau yang dewasa, mungkin saya satu kali latihan paling banyak kalau masih baru mau mulai itu 3 atau 4, itu udah paling banyak. Bahkan kadang cuma satu lagu latihan 2 jam ada. Tapi itu efeknya kemana? Efeknya dalam jangka panjang kita nanti akan kecepatannya akan bertambah. Karena kenapa? Kita sudah tahu nih nyanyi yang betul seperti apa. Jadi jangan dipaksakan harus setiap latihan dari pembuka sampai penutup habis. Detail-detail dulu. Nanti, nah kadang kita di kur itu problemnya apa? Waktu latihannya kurang. Tugasnya 2 minggu lagi baru mulai latihan hari ini. Bener nggak? Itu yang jadi tantangan. Jadi kur itu perlu waktu untuk berlatih. Dan kalau saya selama ini mempelajari dari berbagai kur, kita tidak perlu dipaksakan 4 suara. Tidak perlu dipaksakan 4 suara. Ini kadang terjadi mindset di banyak paroki, bahwa kur yang baik adalah kur yang menyajikan 4 suara. Itu tidak. Kalau kita memaksakan 4 suara, tapi bunyinya nggak rapi, apa bedanya dengan kita bernyanyi 1 suara, tapi rapi? Jauh lebih kedengaran lebih baik kalau kita menyanyikan 1 suara dengan rapi. Boleh ada yang di 4 suarakan, tapi tidak perlu semua lagu. 1 atau 2 sudah cukup. Nah, nanti kalau mau misalkan ada waktu yang lebih panjang latihannya, itu boleh tuh 4 suara. Karena kalau enggak nanti yang pusing siapa? Dirijennya. Karena gini, dalam paduan suara, kalau kur nyanyi yang bagus, kurnya nyanyi bagus banget nih. Yang ditanya, itu kurnya siapa sih? Kur dari mana? Tapi kalau kurnya nyanyi nggak bagus, pertanyaannya apa? Itu yang latih siapa sih? Nah, jadi beban paling benar ada dirijen. Ya, jadi pesan saya mungkin untuk para dirijen, kita sesuaikan aja dengan kemampuan kurnya. Tidak perlu memaksakan. Bernyanyi itu butuh proses. Saya bisa sampai di sini bernyanyi dengan berbagai paduan suara. Itu saya udah bernyanyi kurang lebih mungkin 20 tahun. Dan itu tidak berhenti. Itu memang butuh proses, pelan-pelan. Sedikit-sedikit makin sulit. Jangan kita langsung lompat ke yang terlalu tinggi, jangan. Nah, kalau memang tadi pesan dari paroki untuk mengikuti Pesparani, kalau menurut saya paroki ini punya potensi. Cuman kembali lagi, yang paling penting konsistensinya, latihannya. Jangan sampai kita cuma semangat untuk latihan untuk mau ikut Pesparani aja ke Jakarta, lombanya di sana, atau nanti berikutnya kemana gitu. Itu jangan sampai di situ. Tetap harus latihan terus. Itu yang pesan itu yang paling penting, latihan terus. Majunya selangkah demi selangkah nggak apa-apa, karena mungkin setiap kur dari sini tidak semua mulai dari angka yang sama. Ada yang udah mulai dari 10, dari 5, dari 2, dari 3. Tapi yang perlu kita lihat ada di mana, ada dari prosesnya. Seberapa jauh kita melangkah. Dari 5 menjadi 10, kemudian ada yang 1 menjadi 10. Yang lebih hebat sebenarnya mana? Yang dari 1. Dia melangkah 10 kali lebih banyak. Ini cuma nambah 5. Itu yang penting, proses. Kemudian ada kur yang mau saya cobain? 1 atau 2? Mungkin masih ada waktu ya, Pak? Ya, ada yang mau saya jadikan kelinci percobaan? Ya, boleh.
lagu pilihannya aja ya. Nah, nih kita lihat. Oke, boleh. Saya stop dulu ya. Tadi waktu masuknya, boleh lebih ringan lagi? Bukan, bukan, lebih ngalir mikirnya. Tadi masih tam tam tam. Ya itu attack pertama itu penting. Tadi kalau lagunya sudah mengalir dari awal, jangan dibuat jangan ditekan. Kurangin tekanannya. Tadi lebih bukan bunana. Nah kalau kita itunya mengalir, itu lebih gampang nanti dirijennya. Coba ya. Saya, tapi pikirin suara sejauh mungkin ke belakang. Bukan bunga. Ya. Ya, bareng. Bisa deh. Nah, oke. Coba bapak-bapaknya masuknya lebih soft sedikit. Kasihan ibu-ibunya, udah habis tuh. Udah hard pun lebih sedikit. Baru pelan-pelan tambah supaya ketemu nanti, jangan tiba-tiba kayak orang lagi jalan gitu. Ya. Ya, dari depan. Kita lebih itu ya yang bagian bukan bunga lebih lebih diangkat ya. Pikir ada kayak kita lagi ditarik ke atas gitu. Coba ya lagi. Masuknya boleh tidak, jangan ditekan tapi lebih powernya tambahin sih. Bukan dua iya. Bapak-bapak, boleh di situ jangan layutan. Layu tuh kayak dia udah layu, jangan kayak layu tuh kayak dipukulin tuh nggak? Tak 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 tak. Layu tak tak. Coba disambung ya. Saya lebih prefer disambung. Coba ya, sekali lagi dari depan. Dua napas. Boleh di situ. Hati ini kecil dulu terus gede. Hati ini menyembah.
klimaksnya di situ. Hati dan adalah ya, coba ya, imajinasinya dipakai. Imajinasinya tapi yang betul ya. Iya. Sudah terjadi sayang lagi. Coba ya sekali lagi hati ini boleh lebih ekspresif lagi. Coba agak jauhan dikit, coba turun ini. Kayak agak jauh-jauh, maksudnya nggak usah turun aja nggak apa, bentuk formasinya begini. Nah, ini formasi juga penting kadang kalau kita lomba atau apa. Jangan deket-deket, kasih ruang sedikit antar kiri dan kanan supaya badan kita tuh membantu dalam bernyanyi kadang. Gerak sini tuh membantu. Coba lepas agak sini aja, Bu. Nih, bapak-bapaknya agak turun aja nggak apa-apa, ikutin bentuknya gitu. Nah, ini coba kasih jarak antar kiri kanannya, coba badannya dimainin ya. Hati ini coba. Satu, dua, tiga. Seperti itu. Pesannya lebih tersampaikan sebenarnya. Kalau kita bikin hati ini, orang jadi hati ini, apa? Emosi kita bisa tersampaikan. Kalau tadi masih hati ini, itu jadi apa nih? Itu kayak orang bertanya, hati ini kayak deg-degan tadi sayang. Oke, gitu. Nanti bisa dipraktekkan. Terima kasih. Yuk. Ada lagi? Satu lagi? Atau saya yang boleh pilih nih? Boleh peserta nomor 3. Yuk. Ada lengkap? Saya nggak gigit kok, ngerekam. Lagu pilihannya tadi persembahanku ya? Lagu Sejuta Umat. Oke, ya. Oke. Coba berdirinya kayak tadi aja. Nggak usah deket-deket. Jauhan dikit. Nggak bisa turun aja, turun. Nggak apa-apa. Turun. Turun agak melingkar begini.
supaya kita bisa saling dengar. Menghadap altar-Mu ya Tuhan. Coba, nyanyinya seringan mungkin. Seperti malaikat, bukan malaikat pencabut nyawa. Menghadap dadau. Ini lengkap nih udah. Coba. Apa-apa. Ya. Sabar. Sabar. Cepat. 2, 3, apa? Nah itu. Hati-hati. Kalau kita tidak siap waktu attack, bunyinya ku kaget di sini. Itu clapnya kita yang bergerak. Makanya kalau triknya gimana kadang kalau kita mau siap, kita ambil nafas satu ketuk dan sebelum dan mulutnya udah siap buka. Karena begitu kita buka, seakan-akan mau ngambil oksigen, badan kita otomatis ngubah posisi clap yang ada di sini. Tek. Itu kehebatan tubuh kita. Ya. Oke, boleh lebih mengalir. Tenang aja, sekali lagi. Tegang banget. Lebih mikirnya agak ke depan. Tadi kayak ku mau ngapain di sini, menghadap ke lebih menghadap ke ya temponya terlalu lambat nahan kunya kayak masih mikir. 2, 3. Coba boleh. Ku menghadap ke altar-Mu. Itu kan kalau kita ngomong nih misalkan, ibu pergi ke pasar. Kita kan tidak ada penekanan kan. Ibu pergi ke pasar. Bukan ibu pergi ke pasar. Tadi itu begitu. Ku menghadap kepadamu. Semua ditekan. Coba bikin satu kalimat. Ku menghadap kepadamu ya Tuhan. Diangkat. Bisa? Coba ya. 1, 2, 3, iya. Angkat. Good. Jangan ditekan. Nah, masih Tuhan. Tuhan. Mikirnya bukan ditekan. Dikecilin sedikit. Tuhan. Tuhan. Melin loh. Lagi ya. 1, 2, 3, nafas. Angkat. Ya, good. Itu coba. Sabar, ditahan emosinya. Emosinya ditahan. Sabar. Nah, bapak-bapaknya juga sama tiba-tiba. Lebih ringan bisa. Itu. Di dalam perjamuan. Ya, lebih kayak ada yang narik gitu. Nah, satu lagi. Kita kalau dapat not tinggi, kemarin saya udah sempat jelasin namanya pemazmur. Kalau kita dapat not tinggi, jangan begini. Makin gak nyampe. Jangan naik-naik. Ketika kita dapat not makin tinggi, triknya ada di mana? Kita harus makin turun ke bawah. Kita turun ke bawah begini, kita tekuk. Itu di mana? Itu akan membantu otot diafragma kita di sini, memberikan tekanan. Otot diafragma ini yang kita istilahnya nafas perut, nah ini membantu nih untuk mengangkat suara. Boleh sekali lagi?
Terakhir nih, kayaknya udah harus pengumuman nih kayaknya. Oke, coba ya, coba saya akan hilangkan satu inderanya. Coba tutup mata. Nggak boleh ada ngintip, nyanyi. Saya kasih ketukan doang. Seringan mungkin, jangan keras-kerasan. Nikmatin. Sambil tutup mata semua boleh. Dari depan tuh, 2, 3, nyanyi. Tutup mata. Tahan. Pas. Saling dengar. Angkat. Pelan, gak usah keras-kerasan. Nafas. Angkat. Saling dengar, ayo. Support, angkat ke atas. Ya, bagus. Terus. Angkat, support. Angkat. Angkat, angkat. Tahan, kontrol. Ya, itu kontrolnya sedikit udah lebih baik. Nanti perlu latihan, bisa ke depannya. Oke? Terima kasih. Baik, kayaknya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kontak langsung ke saya, Pak Irwan ada nomor saya, dan nanti saya akan kasih juga untuk masukan setiap kurnya. Saya udah buat di sini untuk pelatihan ke depannya.